misalnya kalau ya udah kerja di suatu perusahaan udah 3-4 tahun, dia udah belajar banyak di perusahaan itu, udah ngasih kontribusi yang jelas juga, ada legasi yang dia tinggalkan, kalau dia resign, nggak masalah gitu. Misalnya dia nyari pekerjaan baru dengan mungkin responsibility yang lebih besar gitu, jadi dia bisa Baik. banyak lagi gitu. Ataupun kalau dia pindah, dia bakal belajar skill-skill baru gitu. Baik. Berarti jangan ngasal untuk pindah-pindah karena alasan kurang nyaman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang, selamat menonton acara Alumni Talk hosted by Career Counseling Department di Fatih Bilingual School. Hari ini sudah saya sendiri solo, Togar Sitegar dari Sekolah Fatih. Sekarang kita juga sudah ada tamu dari alumni angkatan pertama Sekolah Fatih, sudah melihat saya dengan sangat tajam tuh di sebelah sana. Bang Ray Rinaldi, apa kabar Bang Ray? Halo, hai. Hari ini saya solo nih. Bang Iqbal kayaknya lagi sibuk ngurus. Bang Ray, ini kita hari ini mau ngomongin soal ini nih. Susah nggak sih cari kerja nih? Gimana tuh? Menurut Bang Ray gimana tuh? Susah nggak sih Bang cari kerja Bang? Menurut Abang? Susah-susah gampang sih. Susah-susah gampang. Ya, kalau ya caranya benar, effortnya benar, niatnya benar, insya Allah ya gampang. Kemudian selesai kuliah, itu kan mulai nyari kerjaan tuh ya Bang Rinaldi. Dan pertama kali itu Abang kerja di Tribe Hire, yes. LTD apa PTE LTD ya, bulan Maret 2016. Ya. Dan kemudian bekerja sebagai setelah saya research ini Recruitment Consultant Business Development Specialist. Yes. Itu gimana? Itu karena waktu saya dengar pertama kali nih Bang Rinaldi ini kerja di Tribe Hire, saya bingung nih. Abang kerja di perusahaan yang menawarkan orang lain untuk mencari pekerjaan. Gimana tuh? Nah, sebenarnya apa ya? Mulai dari mana ya? Kenapa? Awalnya gimana? Apply internet. Nah, jadi waktu pulang ke Indonesia ya udah kayak di Jakarta nyari-nyari kerja. Apply ikut interview. Yang pertama itu sempat interview di perusahaan Jepang. Oke. Sojitz namanya. Terus apa sebelum itu? Nggak lama setelah itu ada teman Adrian angkatan 1 juga. Dia kebetulan udah kerja duluan di situ. Adrian ya? Ya. Oh, soulmate ya? Di kayak yoi soulmate. Dulu kawan mandi pasti habis dia. Gitu. Dan dia bilang kalau di perusahaannya lagi nyari orang juga nih, fresh grad nggak apa-apa gitu. Ya udah kayak kalau tarik apa aja gitu, kirim CV-nya, ya udah kayak coba aja gitu kan, nothing tulus juga. Berarti ada ini ya, ada pengaruh teman lah ya. Ada rekomendasi dari teman lah kira-kira. Yes. Penting sih sebenarnya. It helps to some extent gitu. Kalau ada orang misalnya udah kerja duluan gitu. Iya. Mungkin walaupun nggak ada teman, kalau di sini itu bisa lihat juga dari alumninya gitu. Berarti itulah butuhnya namanya perkumpulan alumni Bang ya. Itu bisa ngelihat nanti cek teman-teman teman-teman yang mana yang mungkin relate sama universitas kita, yang bisa kita apply di tempat teman-teman yang sudah bekerja duluan, alumni, abang-abang alumni gitu ya. Iya, bahkan mungkin nggak usah sampai ngerekomen juga nggak apa-apa, tapi at least kita juga bisa nanya nih, abang kerja di sana ya gitu, gimana kerja di sana gitu, tips and tricksnya kalau mau masuk di sana gimana gitu. Dan juga nambah networking juga kan, maksudnya jadi kita silaturahmi terjaga Wan. Nah, gini Bang, sebalik lagi nih, kita bahas soal tadi awal-awal mula masuk kerja. Apa sih kesulitan yang paling Abang rasakan waktu pertama kali mau daftar kerja? Sebenarnya kalau daftar kerja itu, kalau bisa dibilang paling susah ataupun fase yang paling susah tuh di awal-awal sih sebenarnya.
awalnya itu ngapain tuh? Awal Apa cari kerja. kepercayaan diri karena alah dia nggak bakal terima aku kerja atau gimana nih? Enggak, bingung mau kemana sih. Bingung mau kemana? Ya, misalnya lulusan HI ataupun ya lulusan komputer, tapi kerjanya mau di industri apa, pekerjaan apa, itu kan cabangnya banyak. Oke. Bahkan banyak juga orang yang kuliah sama kerjanya itu nggak terlalu linear gitu. Oke, nggak terlalu linear ya. Jadi waktu awal-awalnya di kerja itu pilihannya tuh banyak banget. Jadi tergantung kalian mau incarnya itu di yang mana gitu. Oke. Berarti memang harus tentukan dari awal, harus memantapkan diri mau nyari bidang yang mana gitu ya. Nggak harus seperti itu juga sih. Nggak harus. Jadi gimana tuh? Itu bisa kalau memang benar-benar mau di situ, tapi jangan berkecil hati. Misalnya kalau nggak dapat di situ juga gitu. Oh, jadi tetap harus yang mirip-mirip juga gitu. Along the way nanti akan terbuka juga pintunya juga. Harus realistis ya. Maksudnya boleh idealis tapi harus tetap realistis gitu ya. Tergantung situation masing-masing sih gitu. Kalau misalnya mau kerja cepet-cepet, udah ada perusahaan, walaupun perusahaannya itu bukan perusahaan impian, udah ngasih offer, ya nggak ada salahnya buat dicoba. Oke, baik. Berarti memang ketetapan hati sama waktunya ya. Iya. Berarti semua proses. Nanti proses akan ngebantu juga sih. Oke. Jadi katakanlah lulus ilmu komputer nih, terus dream jobnya itu mau kerja sebagai software engineer di tech startup gitu. Oke. Bilanglah langsung lah Microsoft lah mungkin. Ya, mungkin misalnya mau di Microsoft nggak ada software engineer bisa. Oh, nggak ada ya, beda ya. Katakanlah ya mau jadi software engineer di Bukalapak atau di Gojek. Oke. Tapi waktu nyari-nyari kebetulan nggak dapat nih panggilan interview ataupun nggak dapat offer dari perusahaan yang memang diincar gitu, dapatnya dari industri yang berbeda. Katakanlah misalnya dari Unilever, dari Danone, dari FMCG gitu ya. Ngasih offer sebagai software engineer gitu. Ya sebenarnya kalau nggak ada pilihan lain, nggak ada salahnya diambil juga gitu. Karena bukan berarti kita bakal stay kerja di situ untuk sampai pensiun gitu kan. Nah, itu jadi pertanyaan saya lagi tuh. Apa? Ini soalnya ini generasi milenial kayak saya ini. 90 ke atas kita lah ya, Bang Rinaldi juga termasuk dong ya generasi milenial kan. Iya. Itu kita itu kalau kata-kata generasi boomer itu kita paling pantatnya tuh selalu panas gitu. Karena nggak pernah tahan di satu perusahaan. Itu betul nggak sih itu? Somehow kelihatannya seperti itu. Tapi nggak bisa dibilang juga hal itu terjadi murni karena generasi sekarang gitu aja, millennials emang tingkahnya gitu, nggak juga. Jadi saya bisa bertanya, menurut abang lebih mending mana, setia ke satu perusahaan atau loncat-loncat, maksudnya tiap tahun beberapa tahun pindah untuk demi mendapatkan pengalaman yang lebih. Karena kan perusahaan kan pasti ketika menemukan kita, mereka kan pasti developing kita juga dong, developing skill kita, memberikan pelatihan, bahkan mungkin dikirim ke seminar-seminar yang notabene nggak gratis. Ketika jadi menurut abang lebih pilih yang mana? Setia ke satu perusahaan atau lebih baik pindah-pindah? Nah, sebenarnya nggak cuman kalau ngomongin hidup ya. Sesuatu yang berlebihan itu nggak ada yang bagus gitu. Sesuatu yang berlebihan tidak ada yang bagus. Baik. Jadi misalnya katakanlah ada seseorang, si Arif gitu. Dia tiap tahun pindah perusahaan gitu. Itu nggak bisa dibilang baik juga gitu. Maksudnya banyak yang dilewatin sih. Dan dari rekruternya, dari HR-nya juga bakal lihat gitu kan. It's quite questionable karena hopper banget gitu, tiap tahun pindah gitu. Iya. Jadi kesannya itu berarti kan tadi dibilang juga untuk personal development gitu kan.
Iya. Masalahnya tuh kalau pindah itu setiap tahun udah dapat apa aja gitu. Itu Iya juga bahkan sih. mungkin tim OD-nya, organization development-nya itu udah bikin plan personal development-nya itu untuk 2-3 tahun ke depan gitu. Iya. Mungkin satu tahun nih, mungkin belum bisa di develop, belum bisa mungkin ada kesempatan dikirim ke seminar-seminar, bahkan belum ngasih impact juga atau ngasih kontribusi yang jelas buat perusahaan, tapi udah resign, kan sayang gitu. Iya sih. Uh-uh. Berarti Misalnya kalau ya udah kerja di suatu perusahaan udah 3-4 tahun, dia udah belajar banyak di perusahaan itu, udah ngasih kontribusi yang jelas juga, ada legacy yang dia tinggalkan, kalau dia resign nggak masalah gitu. Misalnya dia nyari pekerjaan baru dengan mungkin responsibility yang lebih besar gitu, jadi dia bisa banyak lagi gitu. Ataupun kalau dia pindah, dia bakal belajar skill-skill baru gitu. Baik, berarti jangan ngasal untuk pindah-pindah karena alasan kurang nyaman ya. Iya. Jadi memang harus kita stay boleh, pindah-pindah boleh, tapi harus meninggalkan kita sudah memberikan kontribusi ya sebagai bentuk tanggung jawab atas pekerjaan kita di perusahaan tersebut gitu. Baik, sangat ini sekali ya, bijaksana sekali jawaban Bang Rinaldi. Karena kita lihat track recordnya, beliau juga pindah-pindah ini. Dari Tribe Hire kemudian ke Kelly Service Indonesia dan terakhir di Bukalapak sebagai Talent Acquisition and Partnership, betul ya? Yes. Dan kalau dilihat dari bidang-bidang pekerjaan yang digeluti nih sama Bang Rinaldi, itu semua ya bisa bahasanya linear ya. Semuanya mirip-mirip ya. Semua itu mirip-mirip. Tribe Hire juga startup ya? Tribe Hire juga startup. Juga startup. Tribe Hire, Kelly Service juga startup juga? Enggak, Kelly Service itu udah ada dari. Udah ada dari. Saya baca sejarahnya. Yang kedua. Iya tadi tahun 1945 saya baca tadi itu ya. 5 atau 46. Kemudian tahun tahun 89 masuk Indonesia ya. Tapi saya kurang. Tapi ini Abang di Tribe Hire itu sebagai rekrutmen konsultan, sebagai konsultan orang-orang yang mau mencari kerja. Two way sih, di satu sisi ya konsultan orang yang mencari kerja, terus betul. Konsultan untuk klien-klien juga klien yang mau mencari pekerja ya, betul. Dan kemudian sebagai manajer setelah 1 tahun naik 9 bulan langsung naik jabatan nih sebagai manajer. Kemudian di Kelly Service sebagai konsultan tim leader IT division. Karena saya lihat ketika masuk Kelly Service itu ya sama kayak kalau di Turki itu ada eleman.net atau mungkin kalau misalnya Street Job ya, Job Street. Kayak Job Street gitu ya, Kelly Service. Tapi kenapa nggak pernah dengar ya? Lebih ini sih, Job Street itu kan portal. Portal. Jadi kalau mau apply kerja di situ. Kalau Tribe Hire ataupun Kelly itu lebih headhunting sih. Oh, lebih headhunting. Nah, artinya apa tuh headhunting tuh? Gimana tuh? Fatih mau jadi pekerja nih, mau cari guru-guru ataupun karyawan. Itu mereka bisa kontak headhunting firm itu. Jadi dari kita nanti akan belajar requirement-nya seperti apa, yang dibutuhkan seperti apa, dan kita bakal coba cari orang yang bakal sesuai dengan job desk yang. Saya sekarang ngerti mengapa saya jarang mendengar kata Tribe Hire dan Kelly Service. Kalau Kelly Service sama Tribe Hire lebih terkenalnya di antara perusahaan-perusahaan berarti ya? Ya, emang salah satu paling terkenal juga sudah lama. Dan kalau Kelly itu mungkin karena tiap tahunnya juga ngeluarin salary guide ya. Salary guide, jadi biasanya kalau di-mention, kerja di mana Kelly? Mereka orang pada tahu gitu karena tiap tahun download salary guide-nya Kelly. Gitu. Baik. Dan kalau kayak Job Street tadi itu kayak itu portalnya pengangguran lah berarti ya? Job portal. Iya. Maksudnya bisa dibilang, maksudnya kalau misalnya Kelly Service dan Tribe Hire ini lebih ke perusahaan-perusahaan yang lebih untuk apply ke mereka. Kalau Job Street lebih ke yang mau mencari kerja gitu ya. Iya. Ini sih. Walaupun dua sisi juga gitu ya.
Dominannya mungkin kita bilang. Lebih kalau Jobstreet itu lebih ke job portal, which is a platform. Jadi mereka cuma nyediain platform aja. Jadi baik. perusahaan A lagi opening untuk posisi ini. Terus nanti cari kerja bisa lihat langsung, bisa apply langsung gitu. Kalau misalnya di Kelly ya nanti kita lihat kliennya mau seperti apa. Terus kita bakal cari nih orang-orang yang cocok seperti apa gitu. Baik. Dan ada effort dari si Kelly juga ya. Sebagai konsultan, namanya juga udah konsultan ya. Iya. Dan sekarang terakhir di Bukalapak nih, mulai 2018 ya. Dari 2018 2019 nih, Bang. Saya lupa nih catat nih. Sebenarnya dari tahun lalu. Dari tahun lalu, berarti 2019 ya. Itu langsung ke Talent Acquisition and Partnership. Yes. Waduh, itu gimana tuh? Kerja aja ini tadi saya mau tanya ini. Ini kerjaannya linear, mirip-mirip nih soalnya. Sebenarnya sama sih. Marah sama semua ya? Iya. Sama semua, cuma judulnya beda-beda. Judulnya aja beda-beda. Jadi kalau mau disimplify ya talent acquisition itu seperti apa ya? Sebenarnya HR recruiter gitu. Recruiter. Berarti di HRD ya kerjanya ya? HRD. Kalau di Trap Hire Kelly itu bisa dibilang recruiter juga gitu. Tapi dia mencarikan orang yang direkrut itu untuk klien-klien dia gitu. Baik. Kalau sekarang di Bukalapak kan berarti nyari orang untuk direkrut itu, untuk diakuisisi, untuk Bukalapak sendiri gitu. Oke. Berarti yang di dalam Bukalapaknya sendiri gitu? Ya. Misal berarti internal, in-house. In-house. Berarti bukan nyari dari luar gitu ya? Ya. Maksudnya? Jadi gimana sih? Maksudnya saya kurang ngerti nih. Talent acquisition mengakuisisi, maksudnya melihat talent-talent yang ada di antara karyawan sendiri, kemudian di develop atau gimana nih maksudnya? Dari luar. Oke. Belum ngerti sih. Wah gini deh. Kalau saya tanya nih, targetnya Bang Rinaldi ini ngapain sih setiap tahun sebagai talent acquisition and partnership? Jadi nih misalnya gimana ya biar lebih simple. Jadi katakanlah Bukalapak lagi nyari PR nih. Lagi nyari PR, oke. Boleh nggak daftar saya? Ya, sip. Jadi dari tim PR-nya bakal kontak nih ke tim HR-nya. Kalau di kita bilangnya tim talent gitu. Kita lagi butuh PR spesialis gitu ataupun head gitu. Ya udah dari tim talent acquisition-nya bakal mencari kira-kira orang yang cocok untuk posisi ini gitu. Baik. Oh, berarti target Abang itu aja ya? Ya. Targetnya sesuai order ya? Yes. Oh, baik. Sama itu apa ya? Itu mainnya sih, tapi banyak juga hal lain yang turut dilakukan. Baik. Kalau rekrutmen itu kan it's a long game gitu ya. Bahkan sebelum posisi ada pun kita udah kenal-kenalan nih sama orang-orangnya gitu. Oke. Jadi udah scouting lah ya. Kalau di bola scouting ya. Siap. Kalau kita kayaknya oke nih, profilnya juga oke gitu. Baik. Walaupun posisi yang nggak ada salahnya juga kalau kita ngobrol dulu nih, mau tahu lebih banyak lagi, mungkin bakal cocok juga nih kalau nanti ke depannya ataupun bahkan sekarang pun bisa join gitu. Baik. Sebagai recruiter nih, kira-kira pasti berarti yang menerima ya dan yang tidak menerima ya? Apanya? Yang menerima calon karyawan ataupun yang menolak calon karyawan. Gitu. Nah, kalau kayak gitu ada nggak sih tips and trick? Kira-kira lamaran pekerjaan apa sih yang dilirik dan yang pasti akan dibuang? Yang paling utama itu pastikan apply untuk posisi yang cukup relevan gitu. Posisi yang cukup relevan dengan jurusan? Nggak mesti dengan jurusan. Jurusan yang penting ini sih experience. Dan requirement-nya itu cocok. Jadi katakanlah fresh graduate gitu kan, nggak semua job itu. Kalau fresh graduate gimana tuh? Karena posisi yang relevan dengan experience. Kalau experience-nya 0? Kalau experience-nya 0, apply-nya untuk posisi-posisi yang untuk entry level gitu ataupun fresh graduate. Biasanya bakal di-mention sih nyari open untuk fresh graduate yang berasal dari jurusan ini ataupun
related gitu. Iya. Nah, Oke. Dan jadi udah misalnya gitu aja. jadi content writer gitu. Tapi dia misalnya jurusannya apa ya? Security engineer gitu. Oke. Itu kan nggak masuk gitu ya. Haha. In another side, kalau misalnya ya nyarinya tadi apa contohnya? Content writer. Content writer. Ya, kalau nyarinya engineer gitu. Tapi ya normal dong kalau yang abai ya dari computer science, dari information management system gitu. Tapi kalau apply-nya dari jurusan yang nggak terkait, yang jauh banget nih, yang nggak linear sama sekali, misalnya dari sastra gitu, pun dari ekonomi kan nggak mungkin gitu. Itu memang langsung nggak dilihat juga enggak itu? Itu iya, bahkan mungkin waduh kenapa nggak baca dulu gitu. Oh, itu jadi nggak akan buang-buang waktu untuk ngebuka-buka experience-nya gitu? Buka juga sih, cuman ya orang buka juga kan nggak sampai lihat banget gitu juga gitu. Oh. Makanya walaupun kalau misalnya ada experience, walaupun misalnya kuliah sastra gitu, tapi dia memang ada pengalaman ngoding atau segala macam, ya di-mention aja gitu. Iya. Oke, baik. Kemudian ini saya itu lumayan berarti harus cari posisi yang relevan. Dan kalau memang nggak punya experience, apply posisi di entry level gitu ya. Ya, dengan requirement yang relevan juga ya. Jadi IPK penting nggak sih, Bang? IPK nggak pernah jadi prioritas pertama sih. Kalau di perusahaan yang abang selalu ada gitu. Berarti masih ada hal lain yang lebih penting sih daripada IPK. Masih ada hal lain yang lebih penting. Apa misalnya? Misalnya ya experience dia nggak mesti ini ya. Misalnya apa aja sih dari pengalaman organisasi ataupun ada pernah bikin event, tergantung posisinya sih. Ada juga sertifikasi gitu yang didapatkan selain di universitas gitu. Sertifikasi ini maksudnya sertifikat gitu, maksudnya apa? Mengikuti pelatihan ataupun seminar gitu kah? Kalau bisa pelatihan sih, atau jangan seminar ya? Courses ataupun online courses. Oh, dari Coursera gitu-gitu ya? Banyak kok sekarang Coursera. Iya. You Academy gitu ya, Khan Academy. Baik banget. Betul. Dan sekarang juga seminar itu semua seminar selalu ngasih e-certificate gratis. Itu gimana sih harganya? Harga sertifikatnya masih tetap jadi lebih turun nggak sih jadinya kalau kayak gitu? Another thing ya, nggak semua sertifikat itu kan sama nilainya. Maksudnya value-nya ya? Value-nya juga beda-beda. Gitu. Dan tadi mau bilang apa ya? Gimana tuh? Jangan sedih, Bang. Saya tahu Anda baru dimarahin tadi, tapi tolong. Apa ya? Apa tuh? Internship experience. Gimana? Internship experience. Ya. Itu bakal membantu juga sih. Berarti tips and trick mungkin posisi yang relevan dengan experience, dengan pengalaman kerja profesional kah ini atau pengalaman volunteering termasuk? Kalau bisa yang profesional. Kalau bisa profesional ya. Karena kalau profesional kan bisa dipastikan nanti bakal relevan. Baik. Sama kemudian harus apply kalau memang dia fresh graduate, apply posisi entry level dengan requirement yang sesuai juga gitu ya. Ya. Dan ya IPK bisa lah nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya. Jangan sedih hati kalau jangan minder duluan kalau IPK-nya nggak tinggi ya. Gitu. Dan selama kuliah itu harus nyari sertifikasi internship experience gitu ya. Maksudnya harus aktif untuk mengikuti mungkin online course, nyari pelajaran lain selain di universitas. Nggak bisa dibilang wajib juga sih. Itu balik lagi ke masing-masing. Masing-masing ya. How they allocated their time. Tapi jangan terlalu cuma berfokus sama IP gitu. Oke. Sama GPA. Karena bukan cuma GPA yang dilihat gitu. Benar.
Pak Rinaldi, jadi gimana nih kesan pesan untuk selama di sekolah, pesan untuk sekolah Fatih nih, untuk sekolah tercinta, SMA tercinta, ada nggak nih untuk akhir-akhir nih? Ini dari tadi kita udah ngomongin soal pekerjaan, cara mencari kerja yang baik, cara tips and tricks, beberapa tips untuk apply ke perusahaan gitu kan ya. Nah, untuk sekolah sendiri gimana? Ada pesan-pesan, mungkin ada yang mau disampaikan untuk sekolah Fatih? Pertama mungkin ngomongin dari personal experience ya. Oke. Banyak banget sebenarnya yang udah diberikan Fatih itu, tapi kalau dipikir-pikir itu mungkin sekolahnya dulu nggak di Fatih gitu, nggak bakal dapet experience itu sih, dan ngebantu banget sampai sekarang itu. Misalnya di Fatih itu kan untuk belajar mengajarnya pakai bahasa Inggris gitu ya. Yes. Nah, itu alhamdulillah banget sih, udah ngebantu banget. Jadi waktu kuliah pun nggak bakal kesulitan lagi nih untuk belajar, mengikuti proses belajar mengajar yang menggunakan bahasa Inggris gitu. Baik. Dan di sana pun di Fatih kan pengajarnya bukan cuma dari Indonesia gitu ya. Iya, masih ada beberapa. Kalau ngobrol sama orang asing itu bakal memberikan rasa percaya diri tersendiri itu, some confidence. Jadi waktu anaknya mungkin keluar dari daerah ataupun bahkan ke luar negeri itu, mereka bakal nggak malu lagi nih kalau ngobrol sama orang-orang asing gitu. Iya. Nggak bisa dari luar provinsi ataupun dari luar negeri gitu. Baik. Berarti lumayan berarti ya. Mungkin ada yang perlu ditambah, mungkin ada yang perlu yang abang lihat mungkin ini kayak masih kurang nih dari sekolah Fatih ini, harusnya bisa ditambah seperti ini lagi tuh. Ada nggak? Mungkin. Kalau dari Togar sendiri nih yang sekarang di Fatih, ya yang kan? Togar rasa kurang apa gitu? Justru gini nih, karena kan saya kan di Fatih nih, Togar kan di Fatih nih. Biasanya orang kan kita kalau bisa dari dalam itu kita yang merasa perfect gitu. Justru ketika maksudnya kayaknya aku udah ngelakuin semuanya deh. Tapi kalau kita lihat dari luar nih, baru kelihatan tuh bolong-bolongnya kita seperti itu. Abang nih sebagai yang dari luar nih, melihat sebagai alumnus, melihat Fatih, kira-kira apa sih yang kurang dari Fatih? Yang harus ditambah lagi, harus digenjot lagi? Konsistensi sih salah satunya. Konsistensi nih. Konsistensi apa nih? Jadi itu dari sekolah dulu mungkin banyak program-program yang gasnya itu di awal aja gitu, terus lama-lama nanti terlupakan gitu. Oh, jadi harus ketika buat program bagus tuh harus selalu dibuat gitu ya, apapun kejadiannya gitu ya. Ada lagi Bang? Contohnya? Contohnya gimana? Ya misalnya AFCA dulu gitu. Oke. It's just one of the thing lah yang ya di awal oke nih gitu kan, terus lama-lama nanti terlupakan gitu. Baik. Kalau karena Abang ngomongin AFCA nih, kebetulan nih saya pembina alumni nih sekarang di posisinya. Serius? Alah, serius. Kalau dulu kan juga sering ada visit dari koordinator alumni, misalnya ke Jakarta. Oh iya, mana betul, gitu kan. Betul. Ya mungkin nanti kayak Arif, Togar, mana gitu untuk gitu. Siap. Ini kita target yang paling pertama sih, kita mau buat organisasinya bangun lagi Bang. Kalau dari AFCA itu kita sekarang buatin konsep AFCA 2.0. Jadi membangunkan AFCA yang enggak 4.0, belum dong. Kita baru yang pertama, ini yang kedua nih. Okay. Jadi supaya AFCA-nya ini bangun, kita insya Allah akan buat mubes dalam waktu dekat. Jadi nanti akan dibuat versi full organisasi Bang. Jadi supaya nanti ada mubesnya setiap tahun, ada ketuanya yang jelas, ada program kerjanya, ada ADART dan lain-lain. Seperti mungkin masa-masa Bang Rinaldi sebagai ketua PPI Turki ya. When did I? Oh ya, kapan ya? Mungkin di dalam mimpi. Dalam mimpi kayak gitu paling. Oke deh kalau gitu Bang Rinaldi, terima kasih banyak waktunya, malam-malam sudah mau diganggu nih sama Togar dan dari Career Counseling Department yang diketuai oleh juga udah ngundang juga, udah ngasih kesempatan buat ngisi. Iya. Terima kasih. Ini kita udah 2 kali nih ngundang Bang Rinaldi. Yang pertama dari alumni inisiatif, ini yang kedua dari Career Counseling. Nanti kalau ada apa-apa lagi kita boleh nggak sih hubungin lagi? Tergantung ya. Ada cuannya atau enggak?
Kalau Anda lagi yang ngundang. Kenapa nih? Kalau saya lagi yang ngundang kenapa? Boleh. Oh boleh. Boleh atau enggak ini jadinya nih? Ya nanti dipikirlah. Nanti. Oke deh kalau gitu, makasih banyak waktunya Mbak Rinaldi. Teman-teman, sekian aja kita hari ini sharingnya dengan Mbak Rinaldi. Cukup banyak informasi, tips dan trik yang kita pelajari. Bagaimana sih, apakah memang benar mencari pekerjaan itu sulit? Mudah-mudahan semua bisa memberikan pandangan baru, memberikan insight baru ke teman-teman semuanya. Apalagi untuk teman-teman alumni yang masih mencari pekerjaan, untuk teman-teman siswa-siswa kita di kelas 9 dan di kelas 12 yang sebentar lagi akan masuk ke SMA dan akan ke universitas. Mudah-mudahan bisa memilih jurusan yang sesuai dengan passion kalian, dengan experience mereka masing-masing, dengan ini mereka Bang ya, kebiasaan mereka selama sekolah tadi itu ya. Dan supaya jangan sampai salah memilih jurusan, jangan sampai salah memilih pekerjaan. Oke, Mbak Rinaldi, terima kasih banyak waktunya, dan teman-teman semuanya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.